Muhammadiyah berbahaya menyimpang Wahabi Salafi. Berikut adalah teguran keras dari Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir. Dari media kebanggaan para Wahabi Salafi, Roja. Kalau berbicara Wahabi itu tidak bisa dilepaskan dari Buya Hamka. Nah, di dalam hal ini saya ingin membantah omongan jahat YouTubuna itu yang ternyata ngelantur ya. Saya sebagai seorang Muhammadiyah, bahkan lama sebagai dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah yang mengabdi untuk kepentingan Islam, juga tidak suka dengan fitnah yang dilemparkan oleh YouTubuna itu. YouTubuna ini adalah sebuah situs, sebuah blog YouTube yang tidak menampakkan wajahnya, hanya komentar saja. Bisa dikhawatirkan orang ini tidak jelas gitu, karena tidak pernah menampilkan wajahnya. Apakah itu Syiah atau Sunni tidak jelas gitu ya. Kalau Syiah sudah jelas kemana arahnya, pasti ingin membenturkan organisasi-organisasi orang lain. Berbicara terkait dengan Wahabi yang disampaikan oleh Ustadz Firanda, tidak ada salahnya sama sekali. Apa yang diucapkan Ustadz Firanda itu benar. Karena Ustadz Firanda itu mengambil dari buku Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang tokoh Muhammadiyah. Buya Hamka menjadi panutan orang-orang Muhammadiyah. Tentu saja pembicaraan yang disampaikan oleh YouTubuna itu lebih bersifat fitnah. Justru yang tidak pernah tahu malu itu YouTubuna, karena mengatasnamakan Bapak Haidar Nasir. Padahal Bapak Haidar Nasir hanya mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu mengikuti Ibnu Taimiyah. Banyak membaca referensi dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu juga digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau ingin tahu. Nah, di sini betapa jeleknya cara berpikir YouTubuna. Bapak Haidar Nasir sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah itu mensiasati agar tidak terjadi permasalahan di tengah-tengah umat Islam. Karena orang-orang Muhammadiyah sudah tangguh cara berpikirnya, tidak mudah terpengaruh oleh basa-basi YouTube, tidak mudah terpengaruh oleh basa-basi fitnah, tidak mudah terpengaruh oleh omongan-omongan yang tidak jelas. Orang-orang Muhammadiyah yang ideologis itu kuat memegang prinsip-prinsip Muhammadiyah, apalagi cuma digoncang dengan Wahabi. Tidak akan pernah terpengaruh oleh mereka yang selalu berbicara anti Wahabi itu. Seharusnya yang bercermin muka itu adalah orang-orang yang anti Wahabi, yang menumpang kebesaran nama Bapak Haidar Nasir. Bapak Haidar Nasir itu orang yang sangat bijak di dalam memahamkan kepada umat. Tidak seperti yang diangkat oleh YouTubuna, membenturkan dengan kelompok-kelompok Salafi. Di Muhammadiyah tidak ada, di Muhammadiyah itu tidak pernah bermasalah dengan Salafi sejak dahulu. Yang perlu Anda ketahui bahwa Salafi itu juga pernah berperan sebagai dai-dai atas tugas yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1990. Pada waktu Bapak Anhar Burhanuddin MA sebagai Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu yang Anda harus ketahui. Anda sebaiknya YouTube-nya ditutup saja, itu fitnah besar itu.
Jadi tidak benar Bapak Haidar Nasir membenci Wahabi. Hanya mengatakan bahwa Bapak Nasir itu, bahwa Muhammadiyah tidak ada sangkut pautnya dengan Wahabi. Lah karena Wahabi itu tidak ada wujudnya. Wahabi itu hanya pendapatnya orang-orang yang anti Wahabi, bukan klaim dari orang-orang Wahabi sendiri. Jadi itu yang dimaksud oleh Bapak Haidar Nasir. Wahabi itu hanya pembicaraan orang-orang yang anti Wahabi. Mengklasifikasikan setiap orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi. Dan yang paling gencar menyerang Wahabi itu Syiah. Dengan otot-ototnya sekaligus ditunjukkan kebenciannya. Itu lagi Anda mengatakan bahwa Ustadz Firanda kalah debat. Padahal pada waktu pertemuan di Batam itu, justru yang tidak bisa menjawab pertanyaan Ustadz Firanda itu, bahkan mengakui itu Idrus Ramli, bahwa memang tahlilan itu bukan dari syariat Islam. Itu diakui bahwa itu tradisi. Idrus Ramli sendiri mengakui. Anda yang salah paham, dibilangin kalah lagi, ya na'udzubillah min dzalik. Justru perbuatan yang tidak terdidik itu, kelompok-kelompok Anda ini yang paranoid Wahabi atau Wahabi fobia, ya, melakukan berbagai macam aksi. Karena yang Anda lagi mengatakan bahwasanya siapa? Dengan argumentasinya Kiai Haji Mustamar itu, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab didukung Yahudi. Kalau saya jawab, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ada orang yang Yahudi itu yang mati ikut perang bersama Nabi. Bahkan menghibahkan hartanya kepada Nabi. Nah, kita lihat bagaimana keterangan Buya Hamka tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi pendapat Firanda itu adalah pendapat dari kitab buku perpendaraan lama Wahabi, Buya Hamka. Kita kalau baca dalam buku dari perbendaharaan lama Buya Hamka, dengan gamblang beliau merinci berbagai fitnah terhadap Wahabi di Indonesia, sejatinya telah berlangsung berkali-kali. Jadi sejatinya telah berlangsung berkali-kali. Wahabi itu sebenarnya bukan wujud yang diciptakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi wujud yang diciptakan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sejak masa penjajahan hingga beberapa kali pemilihan umum yang diselenggarakan pada era Orde Lama, Wahabi seringkali menjadi objek perjuangan yang ditikam fitnah. Ini Buya Hamka menulis, ya. Dan diupayakan menghapus atas eksistensinya. Mari kita cermati apa yang pernah diungkapkan oleh Buya Hamka dalam buku tersebut. Nah, seketika terjadi pemilihan umum, orang telah menyebut Wahabi kembali yang baru lalu untuk alat kampanye nama Wahabi. Ada yang mengatakan bahwa Masumi itu adalah Wahabi. Itu di zaman Buya Hamka. Ini tulisan Buya Hamka. Bahwa di zaman Masumi saja, orang-orang Masumi ketika NU berpisah dari Masumi, Masumi itu difitnah sebagai tempat Wahabi. Itu ya, kalau kita lihat di situ. Sebab itu jangan pilih orang Masumi. Pihak komunis saja, katanya Buya Hamka, pernah turut-turut pula menyebut-nyebut Wahabi. Komunis juga mengkampanyekan anti-Wahabi. Dan mengatakan bahwa Wahabi itu dahulu telah datang ke Sumatera. Dan orang-orang Sumatera yang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini adalah dari keturunan kaum Wahabi. Itu fitnahnya PKI. Atau mungkin YouTubuna termasuk di antaranya, ya. Ketika bikin fitnah seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Firanda itu benar, tidak salah. Karena itu tulisan Buya Hamka. Mari kita lihat di dalamnya tulisan Buya Hamka. Memang sejak abad ke-18, sejak gerakan Wahabi timbul di pusat tanah Arab, nama Wahabi itu telah menggegerkan dunia.
kerajaan Turki yang sedang berkuasa takut kepada Wahabi. Karena Wahabi adalah permulaan kebangkitan bangsa Arab sesudah jatuh pamornya. Ini analisis Buya Hamka yang tajam. Jadi itu kebangkitan. Kebangkitan bangsa Arab ketika itu yang sudah jatuh pamornya akibat dari kekhalifahan Turki Utsmani ketika itu. Nah, kita lihat jadi, karena Wahabi, dikatakan lagi, sesudah jatuh pamornya, karena seorang bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad. Jadi pamornya Islam ini menjadi pamornya hilang, sirna, akibat jatuhnya apa namanya tadi itu? Karena serangan bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad. Itu serangan ya, serangan bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad. Sehingga di Baghdad itu bersimbah darah dari orang-orang Islam di bawah naungan Turki Utsmani yang sudah lemah. Itu Buya Hamka menulis seperti itu. Kemudian dikatakan, dan Wahabi pun ditakuti oleh bangsa-bangsa penjajah. Karena apabila dia masuk ke suatu negeri, dia akan mengembangkan mata penduduknya menentang penjajahan. Sebab faham Wahabi ialah meneguhkan kembali ajaran tauhid yang murni, menghapuskan segala sesuatu yang akan membawakan kepada syirik. Ini pengakuan Buya Hamka. Apa yang disampaikan oleh Wahabi itu adalah tauhid yang murni. Buya Hamka orang yang cerdas, orang yang pandai, ulama yang tidak ada tolok bandingnya. Ulama yang luar biasa, yang serba bisa. Bisa menilai siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan hanya ulama-ulama kacangan, tapi ulama yang benar-benar ulama. Kemampuannya dalam segala bidang, bahkan pernah menulis tafsir Al-Azhar. Jadi Buya Hamka sendiri yang menerangkan itu. Dia menerangkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah kembali meneguhkan kembali, yaitu ajaran tauhid yang murni, menghapuskan segala sesuatu yang akan membawa kepada syirik. Ini Buya Hamka menilai, bukan Anda yang tidak tahu apa-apa, yakin Anda itu hanya doktrin belaka, korban dari sebuah kebodohan gitu. Itu YouTubuna itu harus berpikirlah. Jangan hanya mencari uang di YouTube itu. Ya, jangan sekedar mencari uang di YouTube Anda itu. Tapi harus jujur di dalam masalah intelektual itu. Jangan suka berbuat bohong di YouTube itu. Saya yang akan melawan Anda gitu. Sebab itu timbullah perasaan tidak ada tempat takut melainkan Allah. Ini sikapnya Buya Hamka terhadap Wahabi. Wahabi adalah menentang keras kepada jumud, yaitu memahamkan agama dengan membeku. Orang harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini pengakuan Buya Hamka, bukan pengakuan anak-anak yang baru belajar itu. Pengakuan Buya Hamka yang sangat kritis. Tidak ada seorang pun yang meragukan keilmuan Buya Hamka itu. Sunan Bagus sendiri pun tertarik dengan ajaran kaum Wahabi. Lah, Sunan Bagus ini di Jogja. Pemerintah Belanda mendesak agar orang-orang Wahabi itu diserahkan kepadanya. Pemerintah Belanda cukup tahu apakah akibatnya bagi penjajahan jika paham Wahabi ini dikenal oleh rakyat. Belanda saja ketakutan. Jadi ini pernyataan Buya Hamka ya. Bukan pernyataannya orang mustamar itu yang tidak tahu sejarah gitu. Padahal ketika itu perjuangan memperkokoh penjajahan belum lagi selesai. Mulanya Sunan tidak mau menyerahkan mereka, tetapi mengingat akibat-akibatnya bagi kerajaan-kerajaan Jawa, maka ahli-ahli kerajaan memberi advice kepada Sunan supaya orang Wahabi itu diserahkan saja kepada Belanda. Lantaran desakan itu, maka mereka pun ditangkapi dan diserahkan kepada Belanda. Oleh Belanda, orang-orang itu pun diusir kembali ke tanah Arab. Nah, tetapi di tahun 1801, artinya 12 tahun di belakang, kaum Wahabi datang lagi. Sekarang bukan lagi orang Arab, melainkan anak Indonesia sendiri, yaitu anak Minangkabau,
Haji Miskin Pandai Sikat Agam, Haji Abdurrahman Piabang Lubuk 50 Koto, dan Haji Muhammad Haris Tuan Kulintau Luhak Tanah Datar. Ini pernyataan Buya Hamka. Apakah Anda akan mengatakan Buya Hamka itu berbohong? Justru Anda itu yang dipertanyakan. Anda ini siapa? Yang berlindung di balik YouTubuna itu siapa gitu? Mengapa mengaduk-ngaduk Wahabi apa maunya? Sejarah tidak tahu sejarah. Hanya mengutip dari berbagai keterangan-keterangan yang menyesatkan. Justru yang sesat itu pikiran Anda, bukan pikiran Wahabi. Itu ya. Kemudian mereka menyiarkan ajaran itu di Luhak Agam, di Bukit Tinggi, dan banyak beroleh murid dan pengikut. Di antara murid mereka ialah Tuanku Nan Reng Ceh Kamang, Tuanku Sami Ampat Angkat. Akhirnya gerakan mereka itu meluas dan melebar sehingga terbentuklah kaum padri yang terkenal. Di antara mereka ialah Tuanku Imam Bonjol. Itu yang dikatakan oleh Firanda. Benar. Jadi Firanda itu tidak berdusta. Yang suka berdusta itu Anda. Harusnya Anda tahu malu itu YouTubuna. Tidak hanya sekedar menyebarkan konten-konten yang hanya sekedar untuk mencari uang, menutup kelaparan Anda. Jangan begitulah. Anda itu harus intelek lah di dalam memahamkan agama. Nah, kemudian maka terjadilah perang Padri yang terkenal itu. 37 tahun lamanya mereka melawan penjajah Belanda. Bila mana di dalam abad ke-18 dan 19 gerakan Wahabi dapat dipatahkan. Pertama, orang-orang Wahabi dapat diusir dari tanah Jawa. Kedua, dapat dikalahkan dengan kekuatan senjata. Namun di awal abad ke-20 mereka muncul lagi. Di Minangkabau timbullah gerakan yang dinamai kaum muda. Di Jawa datanglah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mengatakan Buya Hamka sendiri. Bahwasanya kalau dalam sejarah, kalau tahu sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, ketika masih baru berdiri padepokan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu, kan berusaha dihancurkan, bahkan dikafir-kafirkan oleh sebuah embrio yang melahirkan generasi anti Wahabi sekarang ini. Itu ya yang kalau kita angkat. Kemudian dan Syekh Ahmad Surkati, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Syekh Ahmad Surkati dapat membangun semangat baru dalam kalangan orang-orang Arab. Ketika dia mulai datang, orang Arab belum pecah menjadi dua, yaitu Ar-Rabithah Alawiyin dan Al-Irsyad. Bahkan yang mendatangkan Syekh itu kemari adalah dari kalangan yang kemudiannya membentuk Ar-Rabithah Adawiyah. Nah, musuhnya dalam kalangan Islam sendiri pertama ialah kerajaan Turki. Kedua, kerajaan Syarif di Mekah. Lah itu musuhnya. Disebutkan oleh Buya Hamka. Ketiga, kerajaan Mesir. Ulama-ulama mengambil muka, mengarang buku-buku buat mengkafirkan Wahabi. Lah itu kan Wahabi itu dikafirkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ada kitab yang namanya Al-Fitnatul Wahabiyah, itu kitab yang ditulis Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu kitab pertama. Jadi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengkafirkan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu perlu dibaca dong sejarahnya. Ketika kerajaan ulama-ulama mengambil muka, mengarang buku-buku mengkafirkan Wahabi, yaitu para dedengkutnya Sarif Husain, Raja Sarif Husain di Mekah itu. Bahkan ada di kalangan ulama itu yang sampai hati mengarang buku mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri paham Wahabi, adalah keturunan Musailimah Al-Kadzab. Nah, itu Buya Hamka nih pembelanya terhadap Wahabi. Biar tahu persis. Kemudian pembangunan
Wahabi pada umumnya adalah bermazhab Hambali, tetapi faham itu juga dianut oleh pengikut mazhab Syafi'i sebagai kaum Wahabi Minangkabau, dan juga pengarut mazhab Hanafi sebagai kaum Wahabi di India. Sekarang Wahabi dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini, yang dibenci bukan lagi pelajaran Wahabi, melainkan nama Wahabi. Jadi pokoknya ngomong Wahabi, tahu yang nggak tahu Wahabi, ya gitu. Itu kata Buya Hamka. Insinyur Dr. Soekarno itu pernah menulis surat, namanya surat-surat dari endehnya. Kelihatan bahwa pahamnya dalam agama Islam adalah banyak mengandung anasir Wahabi. Soekarno sendiri itu. Nah, itu bisa dibaca surat dari endeh. Perdebatan Soekarno dengan Ustadz Ahasan Bandung, pendiri Persatuan Islam. Bisa dilihat itu. Kemudian kaum komunis Indonesia telah mencoba menimbulkan sentimen umat Islam dengan membangkit-bangkitkan nama Wahabi. Ini kata Buya Hamka. Nah, ini perlu dilihat ini orang-orang sekarang yang anti Wahabi nih. Siapa dia? Padahal seketika terdengar kemenangan gilang gemilang yang dicapai oleh Raja Wahabi Ibnu Saud yang mengusir kekuasaan keluarga Sarif dari Mekah, umat Islam mengadakan kongres besar di Surabaya dan mengetok kawat mengucapkan selamat atas kemenangan itu. Sampai mengutus 2 orang pemimpin Islam di Jawa Mekah, yaitu Khos Cokro Aminoto dan Kiai Haji Mas Mansur, dan Haji Agus Salim datang lagi ke Mekah tahun 1927 mengucapkan selamat atas kemenangannya Raja Wahabi. Nah, itu pahlawan-pahlawan nasional ini. Lah sekarang ini perlu dicermati oleh kita. Siapa sebenarnya orang-orang yang anti Wahabi ini? Siapa sebenarnya yang anti Wahabi ini? Perlu dicermati. Apa orang yang mencari permasalahan di Indonesia? Apa ini orang-orangnya? Yaitu Husain Sarif tadi itu, Sarif Husain ya. Di mana Husain Sarif ini disanjung-sanjung oleh Kiai Haji Mustamar. Tidak dengan Buya Hamka. Menganggapnya dia seorang diktator gitu. Jadi Buya Hamka menganggap Sarif Husain itu adalah seorang diktator. Karena tahun 1925 dan tahun 1926 belum lama, baru 50 tahun lebih saja, maka masih banyak orang yang dapat mengenangkan bagaimana pula hebatnya reaksi pada waktu itu, baik dari pemerintah penjajah, walau dari umat Islam sendiri yang ikut benci kepada Wahabi, karena hebatnya propaganda kerajaan Turki dan ulama-ulama pengikut Sarif. Jadi yang propaganda busuknya itu dilakukan oleh kerajaan Turki dan ulama-ulama pengikut Sarif. Ya, di antaranya itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan dengan kitabnya namanya Al-Fitnatul Wahabiyah. Itu ya. Sekarang pemilihan umum yang pertama sudah selesai. Mungkin menyebut-nyebut Wahabi, kata Buya Hamka, dan membusuk-busukannya. Ini akan disimpan dahulu untuk pemilihan umum yang akan datang, kata Buya Hamka. Jadi itu akan sepanjang zaman, kata Wahabi, akan dilakukan oleh musuh-musuh Islam menurut Buya Hamka. Buya Hamka seorang Muhammadiyah yang ideologis dan tanpa pamrih. Buya Hamka itu sangat dikenal di Muhammadiyah itu, dan sangat mengagumi karya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan menjadi da'i di Muhammadiyah itu. Dan mungkin juga propaganda ini masuk ke dalam hati orang sehingga gambar-gambar figur nasional sebagai Tuanku Imam Bonjol dan Kiai Haji Ahmad Dahlan diturunkan dari dinding. Dan mungkin perkumpulan-perkumpulan yang memang nyata kemasukan paham Wahabi seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad Persis dan lain-lainnya diminta supaya dibubarkan. Lah berkali-kali Muhammadiyah itu ada usaha diminta pembubaran.
Jadi itu apa yang dikatakan oleh ayahanda Bapak Haidar Nasir itu. Beliau seorang yang berilmu. Ya tentu saja beliau dengan kelihayannya, kemampuannya untuk tidak menyinggung perasaan siapa saja, menjaga martabat Muhammadiyah, akan mengulas dengan seindah mungkin apa yang disampaikan oleh beliau tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena seorang orang seperti beliau itu tidak dimungkinkan bisa menghina, yaitu Wahabi. Tidak ada perasaan untuk menghina Wahabi. Karena beliau seorang profesor, beliau seorang dokter yang pengetahuannya sangat diakui. Dan saya sendiri sangat paham dengan beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau ini hanya semata-mata untuk menenangkan umat. Bukan sebuah pembicaraan sejarah. Beliau juga mengakui eksistensi Buya Hamka. Jadi itu yang perlu dicermati oleh Anda sekalian. Kepada orang-orang yang membangkit-bangkitkan bahwa pemuka-pemuka Islam dari Sumatera yang datang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini adalah penganut atau keturunan kaum Wahabi. Kepada mereka orang-orang dari Sumatera itu mengucapkan banyak terima kasih sebab kepada mereka diberikan kehormatan yang begitu besar. Jadi kalau dulu orang disebut Wahabi itu senang orang-orang Sumatera menurut Buya Hamka. Termasuk Buya Hamka sangat senang ketika Buya Hamka ini dituduh Wahabi. Kemudian kalau kita lihat oleh Buya Hamka, memang di zaman jahiliyah kita bermusuhan, kita berdendam, kita tidak bersatu Islam. Kemudian adalah sebagai penanam pertama dari jiwa persatuan dan kompeni Belanda kembali memakai alat perpecahannya untuk menguatkan kekuasaannya. Tahukah Tuan bahwasanya tatkala Pangeran Diponegoro, Amirul Mukminin tanah Jawa telah dapat ditipu dan perangnya dikalahkan, maka Belanda membawa Pangeran Sentot Alibasa ke Minangkabau buat mengalahkan Padri. Tahukah Tuan bahwa setelah Sentot merasa dirinya tertipu sebab yang diperanginya adalah kaum sepahamnya dalam Islam, dan setelah kaum Padri dan raja-raja Minangkabau memperhatikan ikatan serbannya sama dengan ikatan serban ulama Minangkabau, sudi menerima Sentot sebagai amir Islam di Minangkabau. Teringatkah Tuan bahwa lantaran rahasia bocor dan Belanda tahu, Sentot pun diasingkan ke Bengkulu dan di sana beliau berkubur buat selama-lamanya. Maka dengan memakai paham Islam, dengan sendirinya kebangsaan dan kesatuan Indonesia terjamin. Tetapi dengan mengemukakan kebangsaan saja tanpa Islam, orang harus kembali mengorek tembok lama, dan itulah pangkal bala dari bencana. Itu tulisan Buya Hamka. Nah, kalau kita lihat juga Buya Hamka ini, Buya Hamka dituduh Wahabi. Nah ini pernyataan. Dituduhlah kami kaum Wahabi. Siapa kaum Wahabi itu? Mereka lah ialah pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang hidup pada abad ke-12 Hijriah, abad 18 Masehi. Dari mana? Dari mana dia Muhammad bin Abdul Wahab mengambil pelajarannya? Dari tulisan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan mazhab fikih mereka ialah Hambali. Oleh sebab itu mereka bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa nama Wahabi dicela dan dibenci? Sebab mereka memberontak melawan pemerintah, pergi melawan pemerintah Turki Utsmani yang beratus-ratus tahun lamanya menjajah tanah Arab. Maka dari itu Turki amat benci kepada kaum Wahabi yang telah memulai membuka mata bangsa Arab itu. Berlomba-lomba ulama yang dekat kepada kekuasaan Turki untuk mengarang kembali buku-buku kitab-kitab untuk mencela kaum Wahabi. Sehingga Sayyid Zaini Dahlan tidak segan-segan menuduh Muhammad bin Abdul Wahab ada hubungan keturunan dengan Musailimah Al-Kadzab. Kitab Futuhatil Islamiyah. Itu kebencian ulamamu gitu.
sampai mengarang-arang kitab yang tidak-tidak itu. Sebab-sebab itu alasan mereka mencela kaum Wahabi adalah karena Wahabi sangat menentang pemujaan kepada kubur orang terpandang sebagai orang musyrikin dahulu menyembah berhala. Buku-buku mencela Wahabi itulah tersebarlah di negeri kita ini, sehingga kata sebutan atau gelar Wahabi dipandang sebagai suatu penghinaan. Bersamaan dengan penghinaan kepada Wahabi, ditulislah buku-buku yang memburuk-burukkan Jamaluddin Al-Afghan, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Sayyid Ridha, Rashid Ridha. Yang sangat bersemangat dalam membuat buku ini ialah Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang saat itu menjadi qadhi hakim di Mahkamah Beirut dalam kerajaan Turki. Oleh karena itu, ulama yang mula-mula melepaskan tauhid Islam yang suci daripada khurafat dan bid'ah ialah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim. Maka beliaulah berdua ini pun tidak lepas dari serangan segala macam tuduhan yang bukan-bukan disematkan atas mereka berdua. Jadi itu luar biasa apa yang disampaikan oleh Buya Hamka ya. Nah, ini tulisan Buya Hamka, diringkas dan disadur dari buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Musti Johor, halaman 7478 Buya Hamka. Jadi memang Buya Hamka ini termasuk orang yang dituduh Wahabi juga. Karena memang cara berfikirnya pada waktu itu yang semangat, sehingga pernah dipenjara di zamannya Bung Karno itu. Nah, kalau kita lihat dari semua paparan-paparan saya ini, jelas orang yang berteriak-teriak anti Wahabi itu bisa diperkirakan ada banyak kemungkinan siapa mereka itu. Yang tentu saja ketika membawa-bawa Bapak Haidar Nasir itu justru ingin memasukkan Bapak Haidar Nasir dalam fitnah mereka, seolah-olah mereka ngerti apa yang disampaikan oleh Bapak Haidar Nasir. Bapak Haidar Nasir sudah pasti itu sangat menguasai sejarah. Cara berfikirnya beliau itu bukan main-main berkaitan dengan sejarah. Kalau menyebut-nyebut Wahabi tidak berarti bahwa beliau itu mengecam Wahabi. Karena beliau adalah seorang yang sangat mengerti sejarah. Sejarah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apalagi sejarah Buya Hamka. Sangat paham beliau. Karena tidak mungkin beliau sebagai seorang intelektual itu melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di Muhammadiyah. Itu saja ya dari saya. Jadi YouTubuna jangan asal ngomong. Pikir sebelum yaitu mengeluarkan kentut agar tidak yaitu menyebabkan baunya kemana-mana. Ini saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.